Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas D2 dan D1 akan membawakan materi hasil diskusi kelompok kami mengenai pengolahan limbah cair. Saya sendiri, Diki Prasetyo, kemudian teman saya Nurul Fitriani, Gilang Fitrawan, Siti Fatima, Anissa Namrin, Astriani, Dinda Anugrah, Muhammad Akbar, Zulfanur Hikmah, Nada Zafira, dan Aswan Nurga. Untuk materi pertama akan dibawakan saya sendiri. Next. Limbah cair. Limbah cair adalah bahan sisa atau buangan dari suatu kegiatan dan proses produksi yang sudah tidak terpakai lagi. Limbah juga tidak memiliki nilai ekonomi dan daya guna, melainkan bisa sangat membahayakan jika sudah mencemari lingkungan sekitar, terutama untuk limbah yang mengandung bahan kimia yang tidak mudah terurai oleh bakteri. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut, akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun risiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan industri dapat mengandung bahan yang menghasilkan zat beracun bagi kesehatan lingkungan dan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Materi selanjutnya akan dibawakan saudari Anissa Namrin. Adapun faktor yang mempengaruhi limbah cair yaitu yang pertama, sumber dan jenis pencemar dalam limbah cair, yang kedua, komponen air limbah, yang ketiga, karakteristik limbah cair. Klasifikasi limbah cair. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air menjelaskan bahwa pengertian dari limbah yaitu sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Pengertian limbah cair lainnya adalah sisa hasil buangan proses produksi atau aktivitas domestik yang berupa cairan. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan lain yang tercampur atau tersuspensi maupun terlarut dalam air. Limbah cair dapat diklasifikasikan dalam 4 kelompok, diantaranya yaitu limbah cair domestik, limbah cair industri, rembesan dan luapan air hujan. Materi selanjutnya dibawakan saudari Zulfanur Hikmah. Proses pengolahan limbah cair adalah suatu perlakuan tertentu yang harus diberikan pada limbah cair sebelum limbah tersebut dibuang ke lingkungan, sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan. Pengolahan limbah cair dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu pertama, pengolahan fisika, pengolahan kimia, pengolahan biologis, yang keempat itu kombinasi. Materi selanjutnya dibawakan saudari Dinda. Pengolahan limbah cair secara fisika. Pengolahan ini dilakukan pada limbah cair dengan kandungan bahan limbah yang dapat dipisahkan secara mekanis, langsung tanpa penambahan bahan kimia atau melalui penghancuran secara biologis. Pengolahan limbah cair secara fisika yang umum dilakukan meliputi 1. Screening atau penyaringan, 2. grade chamber, yang ketiga sieves, keempat equalisasi, kelima sedimentasi, keenam flotasi. Next. Atau dengan cara sebagai berikut. Pertama screening, comminution, flow equalization, mixing, pengendapan, pengapungan, dan juga filtrasi. Adapun pengolahan limbah secara kimia, pengolahan limbah ini merupakan proses pengolahan limbah di mana penguraian atau pemisahan bahan yang tidak diinginkan berlangsung dengan adanya mekanisme reaksi kimia atau penambahan bahan kimia ke dalam proses. Pengolahan limbah cair secara kimia meliputi pengendapan secara kimia, perpindahan gas, absorpsi, disinfeksi, dan dehlor. Pengolahan limbah cair secara biologis. Pengolahan ini merupakan sistem pengolahan yang didasarkan pada aktivitas mikroorganisme dalam kondisi aerob atau aerobik ataupun penggunaan organisme air untuk mengabsorpsi senyawa kimia dalam limbah cair. Pengolahan limbah cair secara biologis pada prinsipnya dibedakan menjadi pengolahan secara aerob, anaerob, dan fakultatif. Pengolahan limbah cair. Limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radiologi, volume, dan prosedur penanganan dan penyimpanannya. Yang pertama, saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar dan terpisah dengan saluran air hujan. Kedua, rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau bersama dengan bangunan yang di sekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan. Yang ketiga, perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit harian limbah yang dihasilkan. Materi selanjutnya dibawakan saudari Nahda. Ada yang keempat, air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi atau ditutupi dengan grill. Yang kelima, air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah di instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Bila tidak mempunyai IPAL, harus dikelola sesuai kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah atau disebut effluent dilakukan setiap bulan sekali untuk suap pantau dan minimal 3 bulan sekali uji petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Materi selanjutnya dibawakan Saudari Mima. Proses pengolahan limbah cair. Pengolahan air limbah dengan batuan peralatan biasanya dilakukan pada instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dengan proses pengolahan yang dikelompokkan. Adapun pengelompokan proses pengolahan air limbah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan pertama atau primary treatment. Yang kedua, pengolahan kedua atau secondary treatment. Dan yang ketiga, tertiary treatment. Primary treatment atau pengolahan pertama bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan atau filter dan bak sedimentasi atau sedimentation tank. A. Penyaringan atau filtration. Hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dengan melewatkan air limbah melalui media yang poros. Dikarenakan polutan dapat menyebabkan pendangkalan pada badan air penerima, dapat juga membantu efisiensi dari alat pengolahan limbah lainnya. B. Pengendapan atau sedimentation. Terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri sablon terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Bahan kimia juga dapat ditambahkan untuk meningkatkan pengurangan dari partikel yang tercampur. Untuk mempercepat proses pengendapan, terkadang diperlukan tawas yang sudah diencerkan terlebih dahulu. Materi selanjutnya akan dibawakan Saudara Aswan. Tertiary treatment. Pengolahan ketiga. Pengolahan ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara. Juga dengan penambahan klor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah cair. Untuk materi yang terakhir akan dibawakan Saudari Nurul Fitriani. Dampak limbah cair terhadap lingkungan. Kehadiran limbah yang menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, maka perlu dilakukan penanganan. Para pelaku industri diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan dan mengesampingkan pengolahan limbah hasil industri, karena hal ini berdampak negatif bagi orang lain, apalagi yang berada di lingkungan industri. Berikut dampak yang muncul akibat kurangnya penanganan limbah. Dampaknya ada dua, dampak bagi kesehatan dan dampak lingkungan. Dampak bagi kesehatan, yang pertama itu dapat menyebabkan timbulnya jamur pada kulit, kudis, maupun kurap. Yang kedua dapat menimbulkan infeksi cacing pita. Yang terakhir dapat berakibat pada hilangnya nyawa seseorang. Kedua, dampak bagi lingkungan. Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit. Yang kedua, ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem. Yang ketiga, limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir. Jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Yang keempat, limbah yang dibuang ke dalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang membahayakan. Dan yang terakhir itu limbah industri yang mengandung logam, minyak, oksid organik, dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air. Adapun salah satu Saya kembalikan contoh kepada moderator. perlakuan di dalam tertiary Demikianlah treatment tersebut hasil yaitu presentasi seperti dari penambahan klor. kelompok Penambahan kami klor di sini mengenai berfungsi pengolahan atau bertujuan limbah untuk cair. menghilangkan
kurang dan lebihnya mikroorganisme mohon patogen yang dimaafkan. terkandung di Untuk dalam tanya limbah cair, jawabnya sehingga hasil keluaran melalui atau forum outlet di Kalam dari ataupun tahapan tertiary treatment melalui ini Zoom. dapat Saya memenuhi syarat-syarat atau parameter akhiri baku mutu dengan limbah kata cair, sehingga aman untuk kita Alhamdulillah. kembalikan ke Assalamualaikum lingkungan warahmatullahi ataupun kita alirkan wabarakatuh. ke lingkungan kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.